Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG IPS tahun 2025. Perkenalkan, saya Mursidin, mahasiswa PPG IPS tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas PGRI Semarang dengan nomor induk mahasiswa 255394441. Pada hari ini, Kamis tanggal 22 Januari 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS Negeri 1 Magelang kelas 7 dengan materi kegiatan ekonomi. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini? Baik semua anak-anak? Ada yang tidak masuk? Ya. Oh, nihil ya. Alhamdulillah nihil hari ini. Alhamdulillah kita semua masih diberikan nikmat sehat sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan selamat, tidak ada alangan satu apapun. Sebelum kita lanjutkan, mari berdoa dulu, kemudian langsung menyanyikan lagu kebangsaan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Langsung menyanyikan lagu nasional. Berdiri semua. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Duduk kembali. Sebelumnya saya mau ngabsen dulu. Hari ini yang tidak masuk siapa? Nihil ya. Oke. Pelajaran kita kali ini adalah IPS. Pelajaran yang lalu kita telah mengenal yaitu tentang bagaimana manusia memenuhi kebutuhan. Pelajaran kemarin sudah dijelaskan bahwa orang-orang yang dahulu zaman purbakala dalam mencari kehidupannya itu selalu membutuhkan kebutuhan. Nah, pelajaran kemarin juga sudah disinggung bahwa manusia adalah makhluk ekonomi. Artinya adalah manusia makhluk ekonomi adalah manusia itu akan selalu memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Oke? Jadi manusia dikatakan sebagai makhluk ekonomi itu adalah manusia yang selalu ingin memenuhi kebutuhan. Nah, kebutuhan hidup itu apa? Satu, mesti masalah makanan. Yang kedua, pakai, tiga, tempat tinggal, dan yang lain-lain. Nah, kehidupan sekarang
ini adalah kehidupan yang multi kebutuhan. Tidak hanya makan saja, tidak hanya minum, tidak hanya pakaian, tapi sudah merupakan kebutuhan yang sangat kompleks. Kompleks itu warna-warna. Kita sudah mulai butuh HP, kita sudah mulai butuh transport dan sebagainya. Nah ini kebutuhan manusia ternyata tidak hanya makanan, tapi kebutuhannya zaman sekarang sudah kebutuhan yang sangat kompleks. Kompleks itu artinya warna-warna, beragam sekali. Paham? Nah, dalam rangka memenuhi kebutuhannya, manusia akan berusaha. Nah, usaha apa yang dilakukan? Bentar, kita akan melihat tayangan gambar dulu. Di sini ada gambar, yaitu zaman dahulu, zaman purbakala, dalam apa itu, melangsungkan kehidupannya, dia akan berburu, dan ini masih berlawanan dengan binatang-binatang buas. Dalam mencari makan, dia akan golek pangan kuwi wae, semangane apa perang karo macan. Inilah perjuangan dalam rangka manusia mencari Nah, sekarang yang ditampilkan ini ada ini. Manusia sedang mencari kebutuhan hidup. Dengan cara apa ini? Dengan cara memproduksi. Jadi dalam kegiatan yang dilakukan dalam rangka mencari kehidupan, ini namanya kegiatan ekonomi. Oleh karena itu pembahasan hari ini adalah bagaimana kita akan membahas tentang masalah kegiatan ekonomi. Apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi nih, kegiatan ekonomi adalah segala aktivitas yang dilakukan manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan. Jadi pertanyaan mendasar adalah bagaimana manusia melaksanakan kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Ini namanya kegiatan ekonomi. Sampai di sini kira-kira sudah paham belum? Ya, saya ulang ya. Manusia dalam memenuhi kebutuhannya mesti melakukan sebuah kegiatan. Nah, kegiatan itu namanya kegiatan ekonomi. Paham? Kegiatan ekonomi yang tadi sudah ditampilkan di gambar itu ada 3. Yang pertama, manusia nek orang melakukan kegiatan produksi, dia juga melakukan kegiatan distribusi, dia juga melakukan kegiatan konsumsi. Ya, ini ketiga kegiatan ini mesti dilakukan sejak zaman dulu sampai sekarang. Orang menanam padi sampai padinya keluar padi menjadi beras, ini namanya memproduksi. Kemudian padi itu karena banyak, kemudian tidak hanya dimakan sendiri, tapi diberikan untuk orang lain dengan cara menjual. Nah, penjualan ini namanya distribusi. Keluarga nih Mas Iki, bapaknya jadi tentara mamanya. Dia tidak akan memproduksi padi sendiri, tapi dia keluarganya Mas Iki mesti bapaknya mesti tuku beras. Nah, beras didapat dari mana? Dari petani. Artinya petani itu memproduksi. Paham nggak? Petani memproduksi. Bapak Iki membeli beras dari produksi sampai dari petani sampai ke Bapak Iki, berarti ada saluran distribusi. Kemudian dimakan berasnya untuk kebutuhan keluarganya dimakan. Namanya konsumsi. Ini contoh sederhana. Untuk yang lain, sampean saiki duwe buku
Buku itu dibuat dari kertas. Pabrik kertas membuat kertas, ini namanya memproduksi. Kemudian pabrik kertas menjual kepada sampeyan kabeh ini, namanya distribusi. Kemudian sampeyan nulis, ini namanya konsumsi. Jelas ya? 3 kegiatan ekonomi sudah jelas. 1 apa? Produksi. 2 distribusi. Yang ketiga konsumsi. Giling-giling. Sekarang kita akan fokus membahas tentang produksi. Kegiatan produksi. Apa itu produksi? Produksi adalah kegiatan ekonomi untuk menghasilkan atau menambah nilai guna, manfaat barang atau jasa. Jadi kegiatan produksi ini tidak hanya menghasilkan produksi, tapi termasuk menambah nilai barang, pemanfaatan suatu barang. Dari tadi sudah dijelaskan, yang pertama petani menanam padi sampai dia mendapatkan padi, berarti produksi. Ada lain, yaitu ini namanya, kalau petani itu menghasilkan produksi. Kalau yang contoh menambah nilai, umpamanya meja. Seorang tukang meja mencari kayu, kemudian dibuat meja. Kemudian setelah jadi meja, ini bisa dijual. Nah, ini namanya tukang kayu itu juga namanya memproduksi. Artinya merubah kayu menjadi mebel atau meja. Paham? Contoh yang lain, menambah nilai guna. Menambah nilai guna apa saja? Selain kayu, selain petani, contohnya. Ayo, sing sak liyane kuwi. Dekat, enggak usah jauh-jauh contohnya. Hah? Ya. Di kantin itu menambah nilai, warung kantin membuat gorengan, tahu susur. Itu memproduksi enggak? Memproduksi. Karena dia bahan-bahan mulai dari lengo, minyak, kemudian gandum, tahu, dibuat jadi satu, namanya diproduksi. Banyak toh? Kalian kira-kira memahami enggak ini? Memahami ya? Jadi memproduksi itu adalah menciptakan atau membuat atau menambah nilai guna suatu barang dan jasa. Nek jasa, contoh ya, kalian nanti dikembangkan sendiri di rumah. Contoh memproduksi yang dari jasa. Jadi ada 2, barang dan jasa. Contoh jasa. Ning omah ana tukang cukur. Berarti dia memproduksi dalam bidang jasa. Udah? Yang lain kira-kira apa? Tukang cukur wis ana. Yang lain? Tukang kayu. Tukang kayu dari kayu gelondongan dibuat menjadi rumah. Itu namanya juga memproduk, tapi dalam bidang jasa. Penjual pulsa. Orang menjual pulsa itu juga memproduksi yang diambil pulsanya kelihatan enggak? Tidak. Bermanfaat enggak? Bermanfaat. Berarti dia apa? Memproduksi jasa untuk diambil manfaatnya. Paham ya? Kita lanjutkan. Memproduksi itu ada faktor-faktor yang biasanya digunakan.
Jadi ada beberapa faktor produksi. Saya contohkan tukang kayu atau pabrik. Nah, produksi ini gini, produksi itu tidak harus dilakukan oleh setiap manusia, tapi produksi itu paling banyak diciptakan atau dihasilkan oleh kelompok-kelompok atau pabrik. Ini masih lebih banyak. Sampean nganggo sepatu. Sepatu ini dihasilkan dari pabrik. Sampean nganggo kelambi. Kelambi ini dari penjahit. Apa pabrik apa meneh? Nah, ini pabrik spidol. Spidol juga dihasilkan dari pabrik. Pokoknya kabeh sing bisa menciptakan manfaat namanya produksi. Nah, ada beberapa faktor produksi. Yang pertama, umpamanya saya contohkan pabrik apa? Pabrik? Saya contohnya pabrik sepatu. Pabrik sepatu itu memproduksi dari bahan sampai sepatu, kemudian setelah jadi sepatu dimanfaatkan oleh konsumen. Nah, untuk memproduksi pabrik sepatu apa? Mungkin langsung gawe sepatu? Tidak, mesti memikirkan yang lain. Siji, kudu ono mesin, kudu ono tempat, artinya tanah, gedung, ya toh? Yang kedua ada bahan bakunya dan seterusnya. Nah, ini faktor-faktor untuk memproduksi suatu barang, faktor-faktor produksi kegiatan ekonomi. Faktor-faktor produksi, satu, alam, tenaga kerja, modal, kewirausahaan. Saya contohkan tadi, kembali ke sepatu tadi. Alam. Faktor alam yang menjadikan sepatu apa? Siji, mesti ono bahan baku sing kudu dimiliki. Bahan baku itu dari mana? Dari alam. Dua, nek arek gawe pabrik sepatu, mesti kudu ono tempat. Tempat pabrik kuwi omahe. Ya toh? Nek ono omahe kudu ono tanah atau lemahnya. Ini jadi faktor. Siji, bahan baku. Dua, tanah. Tiga, gedung. Masuk di dalam faktor alam. Yang kedua, faktor tenaga kerja. Setiap pabrik ini mesti dalam memproduksinya menggunakan tenaga manusia atau mesin. Enggak mungkin pabrik kok arek digelakokke di pabrik gede semono kok dhewe nglakokke enggak bisa. Makanya di Indonesia itu banyak yang bekerja di pabrik. Nah, faktor tenaga kerja adalah salah satu faktor orang yang membuat produksi. Yang membuat produksi itu siapa? Manusia. Yang ketiga, yang ingin membuat pabrik sepatu ini butuh modal. Modal apa? Ya modal tuku mesin, modal apa meneh? Tempat, modal apa meneh? Banyak sekali toh. Sampeyan bayangke nek dadi duwe pabrik sepatu sampeyan mesti butuh modal. Modal duit segala macam, ini namanya modal. Pengusaha arek gawe pabrik sepatu mesti butuh yang namanya Yang terakhir, faktor kewirausahaan. Apa? Faktor kewirausahaan. Artinya faktor kewirausahaan, nek arek gawe pabrik sepatu mestine apa? Mempunyai keahlian, mempunyai ilmu agar bisa diciptakan sebuah sepatu. Paham ini? Jadi
setiap orang atau kelompok dalam rangka membuat produksi ini mesti akan membutuhkan faktor-faktor seperti alam, tenaga kerja, modal, kewirausahaan. Ayo kita ini nanti akan sering keluar di tes. Kita ulang, apa saja faktor produksi? Faktor produksi adalah 1, alam, 2, faktor modal, faktor kewirausahaan. Ini nanti kalau belum jelas, nanti silahkan cari di buku-buku di perpustakaan atau browsing-browsing ada. Paham ya? Kemudian kita lanjutkan. Distribusi. Ini sampai diproduksi sudah paham belum nih? Ya. Jadi dari awal, 1 saya ulang, kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia dalam memenuhi kegiatan itu ada 3, produksi, distribusi, konsumsi. Produksi itu membutuhkan faktor alam. Faktor apa saja? Faktor alam, 1 alam, 2 tenaga kerja, 3 modal, 4 kewirausahaan. Sekarang distribusi. Distribusi adalah kegiatan yang dilakukan orang atau lembaga menyampaikan barang atau jasa kepada konsumen. Jadi kegiatan produksi adalah kegiatan menyalurkan atau memindah barang konsumen, barang yang akan dibutuhkan konsumen dari produsen ke konsumen. Ini namanya distribusi. Ibu atau bapak menjual beras dari rumah dibawa ke pasar. Namanya distribusi. Nek berasnya kok isih nang omah, ini belum didistribusikan. Artinya tidak dijual. Begitu sampai pasar mesti dijual. Akhirnya apa? Dibeli orang. Sebuah pabrik hanya memproduksi sepatu, neng ora dijual. Ya itu berarti tidak bisa dimanfaatkan atau oleh konsumen. Kalau biar dimanfaatkan oleh konsumen, sepatu itu harus didistribusi. Ngerti distribusi? Istilahnya disalurke. Sampeyan gawe opo wae nek ora disalurke ora manfaat. Paham nggih? Paham ya? Jadi distribusi itu adalah menyampaikan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Ini yang menjadi kata kuncinya adalah produsen ke konsumen. Paham ya ini ya? Menyampaikan produk dari produsen ke konsumen. Nah, penyaluran ini sebetulnya ada 2. Ada penyaluran secara langsung. Yang kedua ada penyaluran tidak langsung. Kalau seorang petani menjual beras dari rumah dibawa ke pasar, ini namanya distribusi langsung. Petani sayur menjual sayur ke masyarakat, ini namanya distribusi langsung. Ada distribusi yang tidak langsung. Contohnya tadi itu sepatu. Apakah sing tukang pabrik ngedoli sepatu saka siji? Tidak kan? Tidak ya? Nah, dia mesti akan menjual produknya ke agen-agen. Dari ini dijual ke agen sana, atau toko sepatu, ya toh? Dari pabrik dijual ke
toko. Nanti konsumen yang akan membeli dari toko, siapa yang pernah membeli sepatu dari pabrik? Tidak ada. Kebutuhan sampean mulai baju, celana, sepatu, pulpen, spidol, ini tidak langsung dari pabrik. Mesti membelinya di mana? Di toko atau pasar. Nah, ini namanya apa? Namanya distribusi tidak langsung. Distribusi tidak langsung. Dari petani atau produsen kita tidak langsung. Ini namanya kegiatan distribusi. Nah, ini distribusi itu penting sekali. Penyalur barang itu sangat penting. Karena pentingnya apa? Apa? Menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Yang kedua, barang itu bisa dimanfaatkan karena lantaran distribusi. Nah, orang yang menyampaikan distribusi itu namanya distributor. Oh, distributor. Paham sampai sini ya? Jadi ternyata kegiatan ekonomi itu dari zaman dahulu sampai sekarang itu ternyata kegiatan ekonomi ada 3, produksi, konsumsi, dan distribusi. Yang kedua distribusi. Ini diingat-ingat. Oke? Diingat-ingat. Oke, yang ketiga adalah C ini. Konsumsi. Kegiatan yang dilakukan oleh orang atau badan untuk menghabiskan atau mengurangi nilai barang. Namanya konsumsi. Saya membeli spidol, kemudian untuk nulis, ya, kemudian untuk nulis. Nah, spidol ini untuk nulis akhirnya habis. Berarti saya menjadi apa? Konsumsi. Sampean ning kantin jajan, jajanan, berarti mengkonsumsi. Sampean adus ning omah, sampunan, sabunan, sikatan, berarti sampean konsumsi. Minum konsumsi. Nganggo pakaian dari pakaian baru sampai pakaian jinggo sampai roek-roek atau bolong-bolong. Berarti sampean menghabiskan menjadi konsumsi. Bahkan ketika kita menggunakan HP digunakan akan habis apa nih? Paketannya atau pulsane. Berarti sampean menjadi konsumsi. Konsumsi adalah mengurangi nilai atau barang atau jasa. Dipahami? Saya dipahami? Sampean atau ibu sampean ke salon, dandan, gunakan pupur. Berarti ibu sampean menjadi konsumsi. Nah, orang yang mengkonsumsi itu padha karo apa? Membutuhkan mengurangi kebutuhan hidup. Dari awal kembali ke kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan. Nah, oke. Sekarang kita simak kebutuhan. Sejak sampean bangun tidur sampai tidur, kira-kira kebutuhannya sampean apa? Banyak toh? Mulai dari pagi mandi pagi, go sampo, sikat, odol, konsumsi, ya toh? Sampean sekolah membawa bekal makanan, berarti konsumsi. Terus apa? Jajan ning kantin, konsumsi. Sampean mendapatkan pelajaran, konsumsi. Ya toh? Nah, siapa produksinya? Pak Guru.
Saya memproduksi pelajaran, memproduksi ilmu. Saya sampaikan ini namanya saya berproduksi. Sampai yang jajan, sehingga tahu susur, sehingga jajanan di situ namanya produksi. Paham ya? Banyak sekali. Bisa dipahami sampai sini? Oke, kalau gitu bukunya dibuka. Bukunya dibuka. Buka halaman 167. Itu ada pertanyaan. Sebutkan jenis kegiatan manusia yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan. Nah itu. Sebutkan apa? Kegiatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan. Jawabannya gimana? Manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya dibagi menjadi 3, yaitu produksi, terus distribusi, dan konsumsi. Sampai sini paham ya? Ada pertanyaan enggak? Pertanyaan enggak? Kemudian selanjutnya bisa dibaca ini kegiatan produksi. Di sini dijelaskan bahwa tujuannya berproduksi untuk apa? Di halaman 69, tujuannya berproduksi adalah untuk, nah, intinya adalah untuk kemakmuran. Orang yang makmur itu ketika banyak terpenuhi kebutuhan hidupnya. Sampai wis makmur burung wis sekolah. Sudah. Karena apa? Komplit dari rumah sudah pakai seragam, sudah bawa buku, pulpen. Berarti sudah tercukupi kebutuhannya. Namanya makmur. Coba bayangkan. Nek sampean ala sekolah, ora ana seragam, ora ana sepatu, ora ana kira-kira bingung ora? Bingung. Nek bingung berarti durung makmur. Sampean ala sekolah tapi dari rumah wetenge ngeleh ora ana makanan. Makmur enggak? Tidak. Karena sampean sekolah omah wis maem, wareg, mimik dan sebagainya komplit, berarti sudah makmur. Nah, tujuannya memproduksi suatu barang adalah menciptakan kemakmuran. Paham? Oke. Kemudian jenis-jenis produksi ada apa? Ada berapa? Tadi itu. Jadi jenis produksi itu ada berapa? 2. 1 produksi barang dan produksi jasa. Jadi jenis produksi itu ada 2, yaitu barang dan jasa. Yang ketiga apa? Tujuannya produksi adalah untuk mencapai kemakmuran. Sampai di sini bisa dipahami ya? Oke. Kemudian distribusi ada 2, di halaman 172 itu distribusi apa? Distribusi langsung dan distribusi tidak langsung. Coba dibaca itu, Mas. Produksi langsung itu apa? Produksi yang langsung. Nih. Gimana? Langsung merupakan kegiatan distribusi di mana produsen mendistribusikan barang dan jasanya kepada konsumen melalui perantara yang merupakan bagian dari produsen. Contoh Samsung menjual produk melalui Samsung Paper. Oke, ini teman kalian sudah membaca bahwa distribusi ada 2, yaitu distribusi apa? Langsung dan distribusi tidak
langsung. Artinya nek distribusi langsung itu langsung dari produsen ke konsumen. Nek tidak langsung berarti melewati perantara. Perantara itu siapa saja? Ada toko, sales, agen-agen. Nah, namanya itu distribusi tidak. Contoh, sampean arek mau ke Jakarta dari Magelang, kemudian membeli tiket di agen bis. Ini namanya distribusi tidak langsung. Sekarang sudah kehidupannya sudah kompleks sekali. Orang dalam memenuhi kebutuhannya itu tidak seperti zaman. Demikian